yang harus kita ketahui sebelum kita misalkan teman-teman mau terjun nih ke dunia back end atau mungkin sekedar pengen tahu nih back end itu apa sih dari sisi pekerjaan software development seperti itu, Mbak. Oke, menarik banget ya teman-teman ya dari apa namanya spill yang sedikit itu tadi ya. Tapi kita tentunya nggak mau sedikit-sedikit ambil ilmunya. Kita mau dapat ilmu yang banyak dari Mas Fauzi. Oke, setelah ini langsung aja Mas Fauzi bisa memaparkan materinya ya. Oke, kalau gitu saya persilakan Mas Fauzi untuk memaparkan materinya. Silakan Mas Fauzi, the stage is yours. Oke, thank you, Mbak. Oke, teman-teman, aku uh, share screen dulu. Bentar. Screen-nya udah kelihatan ya mungkin teman-teman. Oke, di sini teman-teman tahu hari ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup menarik ya, the first step to become a back-end developer. Nah, sebelum kita jauh ke dalam materinya ini, mungkin di sini aku mau perkenalkan diri dulu ya. Oke, nama aku Pauji Padrohman. Latar belakang karirku, awalnya aku mengawali karirku sebagai WordPress developer di tahun 2018, kemudian di tahun 2020 aku merambah ke software developer. Waktu itu kebetulan aku full stack. Nah, kemudian di 2021 aku pengen fokus karirku ke bagian back-end development. Dan mungkin saat ini masih bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta Selatan, yaitu member ID aku sebagai back-end developer juga. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri nih, boleh di chat dari mana aja asalnya teman-teman. Mungkin ada yang dari instansi mana, kemudian asalnya dari mana nih. Boleh tulis di kolom chat. Oke, ada juga yang berprofesi sebagai QA ya, seperti Mas Fahrianto. Mungkin ada juga yang sama profesinya seperti aku ya, barangkali back end juga kah? Atau software developer juga. Oke. Wah, ini Mas Fikri ini dari front end, masih satu bidang ya. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi, di sini kita akan membahas beberapa poin ya, yaitu kita akan bahas nih apa sih itu back end, kemudian prospek back end di Indonesia itu bagaimana, kemudian kita akan lanjutkan aktivitas atau yang dilakukan back end developer itu apa. Selanjutnya kita akan mengupas cara bagaimana menjadi back end developer, kemudian tools-tools yang digunakan oleh back end developer, dan terakhir adalah tantangan yang dihadapi oleh back end developer sendiri. Oke nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, aku mau ajak teman-teman main game dulu nih ya, biar fresh. Mungkin ini kan teman-teman mungkin di weekend yang biasanya mungkin hari ini nyantai-nyantai, dan ini hari ini teman-teman nyempatin waktu buat ikutin seminar yang luar biasa ini. Mungkin teman-teman boleh nebak dulu nih, kira-kira permainanku gampang, tebak hewan apa yang ada di gambar. Ini aku tutupin biar teman-teman nggak tahu nih. Boleh tulis di komen ya teman-teman di kolom chat. Kira-kira hewan apa nih? Gajah, jerapah, ada lagi? Ayam, kelinci, sapi. Wah, macam-macam ya jawabannya ya. Mas Dimas kayaknya udah tahu duluan nih. Oke, dijawab Mas Dimas apa kira-kira ya? Oke, kita buka ya jawabannya ya. Teman-teman ini udah lumayan banyak terjawab. 3, 2, 1.
Jawabannya angsa. Tadi ada yang jawab angsa. Kayaknya, oh bebek ya. Tadi ada yang jawab bebek yang mendekati ya. Oke, ini kayaknya Mas siapa Mas Lukman sudah sering ya dapat pertanyaan gini. Oke, next ya. Ini ada yang tahu apa hewan apa ini? Eh, udah ini ya, udah kebuka ya. Oke, satu lagi aja nih, satu lagi. Ayam, ayam cicak. Oke, ini tuh jawabannya adalah kucing. Kita lihat jawaban Mas Lukman apakah bakal benar lagi. 3, 2, burung hantu. Oke. Ah, oke, tadi Mas Lukman doang yang benar ya. Jawabnya satu ya, bebek. Oke, teman-teman mungkin cukup ya gamenya. Mungkin sekarang udah teman-teman udah agak semangat lah ya. Nggak ada yang ngantuk lagi. Kita langsung masuk ke materi. Kalau gitu, nah eh, mungkin kita bahas yang pertama itu awalnya back end dulu ya. Mungkin teman-teman di sini yang kerja di bagian QA atau mungkin di bagian front end udah nggak asing lah apa itu back end ya. Cuman buat yang belum tahu apa itu back end, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu uh, awal mula adanya kata back end. Jadi sebelum tahun 2010 itu uh, biasanya di bidang programming atau programmer itu dikenal dengan software aja atau biasanya aplikasi itu hanya satu jenis. Nah, biasanya pengembangan aplikasi itu dikenal dengan sebutan arsitektur monolit, di mana sebuah aplikasi itu dibangun secara utuh. Nah, semua aplikasi itu dibangun secara baik dari segi tampilan, kemudian dari logik ataupun dari data-data yang disimpan itu dibangun secara keseluruhan satu aplikasi utuh. Nah, namun seiring berkembangnya perkembangan teknologi, nah sisi arsitektur ini mulai berganti ke namanya service oriented. Jadi di atas tahun 2010 itu mungkin programmer-programmer zaman now ya bisa dibilang, atau programmer-programmer baru di atas tahun 2010 itu mulai mengenal yang namanya pengembangan aplikasi menggunakan sisi microservice. Nah, microservice ini apa? Microservice ini adalah atau service oriented ini di mana pengembangan aplikasinya dipecah. Jadi yang dulunya mungkin aplikasi itu dikembangkan secara keseluruhan satu atau utuh, sekarang itu dipecah menjadi dua, yaitu dikenal dengan back end dan front end. Nah, yang kita bahas, yang kita dalami materi hari ini adalah back end. Jadi mungkin kelas overview tentang front end. Front end itu adalah aplikasi mungkin yang bisa biasanya kita lihat ya. Contohnya, misalkan kita buka aplikasi e-commerce ya. Kita buka aplikasi e-commerce, mungkin aplikasi e-commerce Oren atau aplikasi e-commerce Ijau ya. Ya kita biasanya yang belanja kita melakukan transaksi di sana. Nah, itu biasanya disebut dengan front end. Nah, terus back end-nya itu di mana? Back end-nya itu adalah data atau server di mana data-data itu dikonsumsi. Jadi kan ketika kita buka e-commerce itu muncul data kan, kayak produk apa, gambar apa, kemudian misalkan kita pengen pesen makanan nih, itu muncul kan foto-foto makanannya apa. Nah, itu di balik aplikasi itu ada yang namanya back end. Back end itu mungkin bisa dikenal atau mungkin teman-teman bisa highlight itu adalah si servernya. Jadi yang berkomunikasi dengan aplikasinya. Mungkin perbedaannya seperti itu ya. Jadi kalau dulu itu dikenal dengan programmer itu dengan arsitektur monolit. Nah, sekarang itu sudah berganti ke service oriented. Makanya terciptalah sebutan back end dan front end. Padahal dua sebutan itu masih sama-sama di bidang pengembangan software ya, teman-teman. Nah, kemudian mungkin kita lihat contoh yang lainnya ya, seperti ini ya. Jadi back end dan front end itu seperti sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang indah, biasanya berkaitan dengan estetik, keindahan. Nah, back end itu yang
sebetulnya kita tidak tahu dan kita tidak sadari sebagai user. Ya contohnya ketika kita memesan e-commerce gitu, kita melakukan check out, kita nggak tahu kan proses apa yang terjadi di belakang layar aplikasi itu. Yang kita tahu hanya kita menekan tombol check out. Nah itu dengan apa yang tampil, apa yang bisa kita lihat itu sebut dengan front end ya, kayak tombol check out, kemudian tampilan-tampilan di aplikasi itu berkaitan dengan yang namanya front end. Nah, back end ini adalah ketika kita melakukan check out, itu ada sebuah transaksi yang terjadi di balik layar. Nah, hal itu yang berkaitan dengan yang namanya back end. Oke. Jadi back end itu sebenarnya kita sebagai user itu kadang kita nggak tahu ya, dan memang kita nggak bisa sadari. Kita cuma bisa prosesnya kita bisa rasakan kayak setelah kita check out kan ada proses berhasil melakukan pembayaran, tapi kita nggak tahu apa proses yang terjadi di belakang layar itu. Nah, contoh lain adalah ini. Misalkan kita ke sebuah restoran. Sebuah restoran mungkin kita akan melakukan reservasi di table, kemudian akan ada pelayannya, dan kita ingin memesan apa, dan semua pesanan kita akan dicatat oleh si pelayan tersebut, kemudian itu akan dibawa ke dapur ya, atau biasanya disampaikan oleh si pelayan ke dapur. Kemudian setelah pesanan kita dibikin, si pelayan juga akan mengantarkan kembali makanan itu ya. Nah, sebetulnya ini adalah contoh sederhana dari back end dan front end. Ketika anggaplah table ini adalah sebuah aplikasi di mana kita ingin memesan atau ingin membeli misalkan makanan, ingin beli makanan. Nah, si yang pelayan ini biasanya ini tuh kalau di software development itu disebut sebuah API ya. Jadi ini yang menghubungkan front end dan back end. Akan ada yang menengahi yaitu pelayan ini, biasanya disebut API. Nah, si pelayan ini akan memesan dan mencatat apa-apa yang kita inginkan. Nah, itu biasanya disebut sebagai request kalau di aplikasi. Request kita akan dibawa ke dapur. Ini kalau pelayan kita dapur. Nah, dapur itu adalah sebuah back end-nya. Jadi ini itu berhubungan dengan server dan database. Nah, kalau bedanya ini tuh yang kita pesan itu makanan kan. Kalau di contoh analogi ini kita akan pesan makanan, tapi kalau di real implementasinya makanan ini adalah sebuah data. Jadi data ini akan diantar kembali oleh si API dalam bentuk respon yang akan dikonsumsi oleh si front end-nya sendiri. Nah, contohnya adalah seperti ini. Mungkin udah mulai ada gambaran ya apa itu back end. Jadi back end itu masih dari sisi pengembangan software development, tapi yang lebih ke arah servernya gitu. Oke, nah dari gambar sebelumnya mungkin kita bisa simpulin ya, backend itu adalah komponen dari aplikasi yang berfungsi dari sisi server. Nah, dari sisi server pasti berhubungan langsung dengan database. Nah, kemudian si backend ini bertanggung jawab untuk memproses penyimpanan data serta mengelola logika bisnis. Jadi bisnis-bisnis kayak kita misalkan melakukan pemesanan di e-commerce itu terus ada diskon-diskon gitu kan, kita misalkan apply diskonnya. Nah, itu yang menghitung itu adalah back end. Jadi sebelum data disimpan, si back end akan menghitung dulu proses bisnis, diskon, apa yang terjadi. Nah, nanti akan dikembalikan ke tampilannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih ke prospek back end di Indonesia nih. Kemarin aku coba-coba research search dan aku nemuin sebuah artikel dari, mungkin teman-teman udah nggak asing ya. Ini ada salah satu media online yang teman-teman mungkin sering buka juga, bahwa di Indonesia itu butuh 9 juta talenta digital pada proses 2030. Jadi ini tuh merupakan prospek yang sangat besar sekali ya teman-teman, di mana bahwa saat ini tuh sebetulnya lulusan IT yang mungkin ya bisa dikatakan sarjana dari background IT sendiri hanya memenuhi 400 sampai 500 ribu per tahunnya. Sedangkan di 2030 ini jumlah talenta digital yang ada itu semakin dibutuhkan semakin banyak ya. Ini salah satunya, contohnya bisa dilihat di salah satu artikelnya. Kemudian aku coba nyari lagi dan ini lebih besar juga. Nah, ini tuh merupakan klaim dari Kominfo sendiri bahwa Indonesia itu
krisis talenta digital ya. Butuh tambahan sekitar 47 juta orang di 2030. Nah, ini talenta digital ini memang sangat luas ya. Nah, di dalam talenta digital ini ada termasuk front end dan juga back end. Jadi kalau dilihat dari prospeknya memang untuk beberapa tahun ke depan front end dan back end ini masih tetap dibutuhin ya. Walaupun mungkin sekarang teman-teman tahu bahwa kita itu sedang didesak oleh gencar-gencarnya AI ya. Mungkin beberapa pekerjaan yang udah banyak ya yang kita tahu digantikan oleh AI, tapi untuk back end dan front end sendiri itu dari tanggapanku memang belum bisa tergantikan karena sejauh ini AI belum bisa melakukan pemrograman. Mungkin AI bisa melakukan pemrograman dalam lingkup yang kecil, tapi kalau untuk sebuah aplikasi yang besar itu masih belum memungkinkan. Jadi untuk prospek back end di Indonesia ini lumayan masih menjamin ya teman-teman. Nah ini juga aku coba riset lagi dari salah satu platform, tapi disclaimer ini belum tentu memang kenyataannya seperti ini. Ini hanya didapatkan dari data yang disurvei. Mungkin teman-teman bisa lihat ini dari glassdoor.com bahwa gaji backend developer berdasarkan senioritasnya bisa dilihat seperti ini ya. Ini yang mungkin junior dan ini yang senior ya. Kalau dilihat dari nilainya lumayan fantastis ya, tapi ini balik lagi ke perusahaan teman-teman bekerja dan balik lagi ke pengetahuan dan skill teman-teman ya. Kadang ada juga orang yang sampai 7 tahun tapi dia tetap junior karena dari dia sendiri nggak melakukan peningkatan apa-apa dan nggak belajar hal baru juga. Tapi kalau dilihat dari prospeknya lumayan besar juga ya teman-teman. Nah, jadi prospek back end Indonesia ini contohnya pertumbuhan pusat industri teknologi di Indonesia. Kita tahu ya bahwa contoh kecil aja ya, zaman dulu tuh zaman kita mungkin sekolah ya, daftar sekolah kayak SMA, SMP itu masih kita harus datang ke sekolahnya kan. Sedangkan mungkin di beberapa tahun terakhir ini kita tahu bahwa daftar sekolah itu sekarang udah mulai sistem online ya, kayak menggunakan PPDB, pendaftaran bersama kayak gitu mungkin salah satu contoh implementasinya ya. Kemudian banyak perusahaan yang membutuhkan backend developer. Kenapa? Karena semakin berkembang ke sini kan arsitektur yang digunakan juga memang semakin ini ya, fokusnya nggak kayak dulu lagi. Dulu mungkin fokusnya hanya monolit, arsitektur monolit, tapi sekarang ini udah fokusnya ke service oriented dan microservice. Jadi otomatis banyak perusahaan juga yang membutuhkan backend developer ya. Kemudian permintaan yang tinggi untuk aplikasi web dan mobile. Nah ini, jadi pengembangan mobile ini udah banyak banget ya. Kenapa teman-teman? Karena memang hampir dari survei hampir 80% pengguna internet itu banyak menggunakan platform mobile dibandingkan platform desktop. Nah, oleh sebab itu alasan kenapa permintaan pembuatan aplikasi web dalam kata web yang responsif itu dan aplikasi mobile itu semakin tinggi per tahunnya karena ya mungkin teman-teman juga sekarang aku nggak tahu ya, mungkin sekarang ada beberapa teman-teman yang ngelakuin Zoom ini mungkin di HP ya, di platform HP, karena ya kita tahu bahwa lebih fleksibel kan menggunakan device mobile itu. Makanya mobile ini juga nggak bisa berdiri sendiri, jadi sebuah aplikasi mobile itu pastinya akan membutuhkan server atau mungkin membutuhkan yang namanya backend. Makanya permintaan backend, ketika permintaan mobile naik, permintaan backend juga akan naik karena ya memang yang menyediakan logik-logik dari aplikasinya memang si backend ini. Nah, sekarang mungkin kita mulai kupas ya. Jadi, apa sih tugas backend developer ya? Selain mungkin secara kasar kita tahu bahwa backend developer itu melakukan coding ya. Coding ini yang seperti digambar ya. Coding itu adalah proses pembuatan kode. Jadi ketika kita ingin membuat aplikasi, kita harus ngoding nih. Ngoding itu ketika kita menulis tulisan yang indah ini ya, tulisan warna-warni ini, ya, yang nanti mungkin akan dikompil menjadi sebuah aplikasi nantinya. Nah, untuk lebih lebih detailnya lagi, jadi apa sih tugas backend developer? Tugas backend developer itu yang pertama adalah membangun dan memelihara infrastruktur server. Nah, kenapa? Karena memang kita developer backend ini adalah developer dari sisi server. Kita nggak mikirin tampilan, jadi buat teman-teman yang pengen ngembangin aplikasi tapi lebih ke pengen sisi estetik,
atau tampilan itu bukan di back end ya teman-teman, itu di front end. Jadi back end ini buat teman-teman yang kayak suka pengen ngembangin aplikasi tapi teman-teman lebih suka fokus ke logika karena di back end ini nggak ada tampilan. Jadi kita benar-benar fokus ke sisi prosesnya. Kemudian yang kedua, mengelola basis data dan integrasi sistem ya. Jadi karena backend ini dari sisi server, otomatis pasti kita juga harus mengelola basis datanya ya. Dan kadang-kadang itu sebuah aplikasi itu bisa menggunakan lebih dari satu basis data. Basis data itu mungkin nanti kita akan bahas lebih detail ya. Basis data itu adalah sebuah penyimpanan. Jadi ketika kita misalkan mendaftar e-commerce, kita register, kemudian data kita kesimpan. Nah, itu data kita itu disimpan di sebuah yang namanya basis data. Nah, kemudian selanjutnya adalah memastikan keamanan dan kecepatan aplikasi ya. Nah, ini nih, kalau misalkan teman-teman pernah nyobain ini flash sale, contohnya ya, ya di beberapa aplikasi suka banyak ya flash sale gitu. Dan ketika teman-teman pengen cepet-cepetan nih, pasti ada teman-teman loading lama. Nah, itu tuh penyebabnya adalah dari sisi biasanya ya, ini memang kadang ada dari sisi front end, tapi kebanyakan itu dari sisi back end-nya. Jadi karena memang banyak banget permintaan ke server, makanya aplikasinya loading tuh. Kadang-kadang mungkin teman-teman kalau misalkan pesen ojek online ya, loading tuh juga. Itu juga biasanya dari sisi si back end-nya. Nah, tugas kita sebagai back end itu memastikan kecepatan aplikasi dan juga keamanannya ya. Juga keamanan dalam artian tidak mudah untuk diretas. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengembangkan logika bisnis dan algoritma. Udah pasti ya, karena semuanya itu logika itu berasal dari back end. Misalkan contoh ojek online ya. Kita ojek online misalkan pergi ke suatu tempat yang berjarak 7 kilo. Nah, 7 kilo dan 3 kilo biasanya harganya berbeda kan. Nah, itu proses perhitungannya juga berada di sisi back end. Jadi buat teman-teman yang kayak benar-benar suka logika, proses, itu uh, untuk menjadi seorang back end developer itu sangat cocok ya. Nah, kemudian cara menjadi backend developer, bagaimana cara menjadi backend developer ini mungkin secara garis besar ya, teman-teman mungkin harus tahu dulu pemahaman tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman teman-teman bebas ya. Di sini aku nggak nuntut apa-apa, cuman memang yang mungkin sekarang lagi hype itu adalah JavaScript. Kenapa aku nyaranin JavaScript? Karena memang ketika teman-teman pengen belajar, itu nanti teman-teman lebih mudah untuk mencari materinya. Jadi mungkin disaranin untuk JavaScript ya. Kemudian untuk learning curve atau kesulitan belajar JavaScript juga nggak sesulit bahasa-bahasa yang lain ya. Karena bahasa JavaScript ini untuk pemula juga biasanya bisa. Jadi untuk awal teman-teman misalkan yang pengen nyoba beralih ke back end atau pengen coba-coba switch career ini di bidang back end ini bisa untuk pahamin dulu satu bahasa pemrograman. Nah, kemudian kedua adalah memperdalam pengetahuan tentang database dan SQL. Nah, database itu sebetulnya ada banyak ya teman-teman. Mungkin ada 6 jenis dan biasanya yang populer itu cuma 2 jenis ya. Yaitu disebutnya SQL dan NoSQL. Nah, cuman memang yang paling banyak digunakan adalah database yang SQL. Database SQL ini biasanya memang banyak digunakan di beberapa perusahaan ya. Bahkan sampai saat ini di perusahaan yang aku kerja juga itu masih menggunakan database SQL. Mungkin teman-teman nanti setelah belajar bahasa pemrograman mungkin bisa mempelajari query-query pada database-nya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman juga nggak lupa untuk mempelajari konsep-konsep seperti API, server, dan protokol jaringan ya. Tapi ini setelah teman-teman mengetahui bahasa pemrograman dan query-query dalam database. Ya. Teman-teman bisa lanjut ke pelajari API, server, dan protokol jaringan. Karena ya kita kan back end, jadi seenggaknya kita harus tahu protokol komunikasi jaringan itu apa nanti kedepannya agar si server itu kan bisa diintegrasikan dan kita bisa mengatur alur komunikasi si server nanti ketika sudah melakukan pengembangan. Dan selanjutnya adalah praktek terus-menerus dengan pembangunan proyek. Jadi memang kalau mau belajar khususnya software atau pengembangan software ini kadang kita nggak bisa cuma teori doang. Kita harus langsung terjun ke real case-nya atau real project-nya. Mungkin kalau mau dibahas step by step-nya kita akan lanjut ya. Ini pembahasan step by step-nya tadi baru secara garis besar. Nah,
Untuk step pertama ini, buat teman-teman yang uh, pengen lebih dalam lagi pelajari backend, teman-teman harus memahami cara kerja internet dan HTTP request. Nah, sebenarnya HTTP request ini apa? HTTP request ini adalah salah satu protokol komunikasi ya. Jadi teman-teman secara nggak sadar, misalkan contohnya teman-teman ngebuka google.com. Nah, itu tuh sebetulnya antara HP kalian, device teman-teman itu sama si server itu sudah melakukan komunikasi. Nah, komunikasinya melalui jaringan yang dinamakan jaringan HTTP ya, melalui protokol HTTP. Ketika teman-teman misalkan ngebuka google.com itu, si device teman-teman itu meminta alamat yang disebut domain ya. Jadi google.com itu domain, nanti dia akan mencari ke bahwa google.com ini servernya berada di mana. Nah, nanti setelah itu, setelah si jaringan internet ini menemukan di mana letak servernya, dia akan mengembalikan datanya berupa tampilan page si Google itu nanti akan diterima oleh device kita. Mungkin secara garis besar teman-teman pelajari itu, kemudian teman-teman juga harus pelajari metode-metode yang ada pada HTTP request. Metode-metode HTTP request itu sebetulnya ada banyak ya teman-teman, cuman memang yang populer itu ada 4. Yang pertama adalah GET. GET itu untuk biasanya untuk ketika teman-teman mengambil data. Kemudian ada yang namanya POST. POST itu ketika teman-teman mengirim data ya. Contohnya misalkan teman-teman melakukan login atau teman-teman melakukan register, itu menggunakan metode POST. Kemudian ada lagi metode PUT. PUT ini biasanya untuk melakukan pembaruan. Ketika teman-teman misalkan udah login, kemudian ingin memperbarui atau ingin mengganti email contohnya, itu menggunakan metode HTTP request PUT. Dan yang terakhir delete. Delete ini biasanya teman-teman ketika ingin menghapus ya, sesuai dengan nama metodenya delete. Biasanya kalau misalkan teman-teman ingin menghapus data, misalkan teman-teman kan bisa di Shopee itu bisa buat ini ya, buat toko misalkan. Nah, teman-teman ingin menghapus toko yang teman-teman udah buat. Nah, itu biasanya menggunakan metode get. Nah, biasanya dengan metode itu lebih mempermudah ya. Jadi si backend juga tahu itu tuh bahwa prosesnya itu apakah itu menginput data, apa menghapus data, atau memperbarui data. Jadi jelas dengan memahami metode-metode pada HTTP request. Nah, kemudian kita lanjut ke step kedua. Step kedua tadi udah kita sebutin ya, bahwa bahasa pemrograman itu sangat banyak. Jadi saran dari aku ya, kalau misalnya teman-teman pengen terjun ke backend, teman-teman stay fokus ya. Karena ketika kita pengen memperdalami sesuatu itu kadang-kadang kita selalu ada godaan gitu. Misalkan tiba-tiba datang temen ya, kita lagi pengen belajar JavaScript nih, tiba-tiba datang temen, wah udah JavaScript itu nggak apa, udah ketinggalan lah ini itu, sekarang tuh mungkin mendingan backend itu pakai Golang dan lain-lain. Nah itu teman-teman jangan ini ya. Ketika teman-teman stay fokus, coba aja fokus sama pendirian teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pengen bahasa JavaScript, nah apapun orang bilang jangan dengerin kayak Golang itu lebih bagus lah, Python itu lebih bagus lah, jangan. Karena dengan kayak gitu teman-teman nanti nggak akan fokus untuk mempelajari satu bahasa pemrograman. Jadi saran aku mungkin teman-teman lebih stay fokus ya ketika teman-teman ingin mempelajari satu bahasa pemrograman. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, pelajari komen dasar operasi sistem, terutama Linux. Kenapa? Kenapa sih kita sebagai backend developer ini harus paham yang namanya sistem Linux? Karena ketika nanti kita prakteknya mendeploy server, kita itu akan berhubungan langsung sama server ya. Otomatis ketika melakukan konfigurasi kita harus menggunakan terminal. Jadi mungkin kalau di Windows itu mungkin menggunakan CMD ya, tapi biasanya server-server yang untuk melakukan server-server yang digunakan sebagai backend ini biasanya berbasisnya jarang ada yang Windows. Kebanyakan memang menggunakan Linux. Oleh karena itu, kita sebagai backend developers dituntut setidaknya bisa untuk melakukan komunikasi dengan server menggunakan komen-komen yang ada di Linux. Biasanya ya kurang lebih seperti membuka folder, membuat folder, kemudian cara untuk mengedit file, biasanya komen-komen basic.
Nah, mungkin nanti setelah komen-komen basic itu mungkin lebih menuju ke bagaimana mengkonfigurasi jaringan di Linux. Jadi sedikitnya mungkin kita harus pahami dulu ya komen-komen dasar di Linux dalam bentuk terminal. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini, pelajari query database ya. Jadi database itu ada banyak, cuman yang tadi seperti yang udah aku sebutin, bahwa database yang populer itu ada SQL dan NoSQL. Nah, SQL itu yang biasanya sampai sekarang masih dipakai. Jadi teman-teman pelajari dulu query database, karena memang backend itu berhubungan dengan database, sehingga kita harus tahu gimana cara misalkan ngebuat data, terus ngambil data, update data dan delete data, sehingga kita hafal yang disebut biasanya CRUD ya, atau CRUD, create, read, update, dan delete. Jadi teman-teman harus hafal keempat cara itu untuk ngelakuin query ke database. Nah, setelah teman-teman hafal, baru teman-teman lanjut untuk mempelajari API-nya. Jadi API ini merupakan salah satu komunikasi protokol ya. Sebenarnya komunikasi protokol itu banyak banget ya. Mungkin ada sekarang itu ada gRPC, ada GraphQL. Cuman yang memang yang paling banyak digunakan sampai saat ini itu adalah REST API. Mungkin teman-teman kalau misalkan yang kerja di bidang tech atau company-nya bidang teknologi tahu ya REST API. REST API itu adalah salah satu komunikasi protokol yang mungkin awal dirilisnya tahun 2000, tapi sampai sekarang masih banyak digunakan. Karena memang mudah, kemudian hampir semua bahasa pemrograman support dengan REST API. Jadi mau pakai bahasa pemrograman apapun, biasanya itu kemungkinan besar memang mendukung REST API. Nah, mungkin nanti kita coba contohin ya di demonya REST API itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya adalah caching. Nah, ini mungkin ya udah step ke-6 ini mungkin step dari pemula ke menengah ya. Jadi teman-teman kalau misal pemula mungkin cukup di step 5 aja. Nah, step ke-6 nih lebih ke teman-teman misalkan mau ngembangin lebih dalam lagi. Karena kita tahu ya aplikasi kita itu sebagai backend itu harus membuat aplikasi yang cepat ya. Nah, salah satu cara bisa mempercepat kinerja aplikasi adalah menggunakan caching. Caching itu adalah mungkin memori penyimpanan sementara yang bisa mempercepat aplikasi. Mungkin tapi untuk contohnya aku nggak bakal nyontohin. Mungkin aku di sini cuma nyebutin aja salah satu metodenya adalah menggunakan caching. Nah, kemudian selanjutnya pelajari tentang security system dan injection ya. Jadi sekecil apapun aplikasinya kita harus jangan gegabah. Jadi kita harus tahu ya sisi dari keamanannya, karena memang di awal ini kita harus mikirin security-nya. Biasanya security-nya ini adalah contohnya misalkan kita membuat query itu kita jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa misalkan contoh kecil menggunakan where. Itu salah satu juga ya, karena ketika di query itu bakal bahaya ke database-nya. Kemudian saranku juga untuk di database-nya menggunakan query binding. Tapi ini mungkin untuk pemula masih jauh ya. Mungkin teman-teman nanti setelah teman-teman pelajari 5 step pertama, baru teman-teman bisa lanjut ke sini ya. Untuk system security. Dan yang terakhir adalah testing. Nah, untuk aplikasi yang dibuat itu harus ada yang namanya testing ya. Biasanya mungkin tadi ada juga yang pengujian ya. Ada salah satu teman-teman di sini yang profesinya sebagai QA. Biasanya itu melakukan testing aplikasi ya. Nah, testing yang dimaksud di sini adalah automatic testing ya. Jadi sebetulnya testingnya nggak perlu pakai orang lagi. Tujuannya adalah agar aplikasi kita konsisten dan lebih baik. Karena ketika kita melakukan pengembangan itu, terutama di back end ya, itu back end itu benar-benar semrawut banget, beda sama front end. Jadi sebisa mungkin adanya testing ini atau automatic testing ini untuk menjaga konsistensi. Misalkan kita ngembangin sebuah fitur kan,
misalkan di backend itu udah ada fitur A, kemudian kita ingin mengembangkan ke fitur B, biasanya si fitur A ini keubah secara nggak sengaja. Oleh sebab itu, kita harus ada yang namanya automated testing untuk ngejaga si aplikasi biar tetap konsisten. Contoh, untuk pemula mungkin bisa pelajari yang namanya unit test dulu. Unit test itu memang testing yang paling dasar, dan untuk pemula pun itu bisa dipelajari. Jadi ketika teman-teman udah membiasakan untuk melakukan testing, jadi mungkin pengembangan aplikasi pun bakal lebih aman ya, lebih safety gitu, lebih konsisten juga. Ya mungkin itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya untuk ingin lebih memperdalam ke sisi backend. Nah, kemudian ini ada selanjutnya adalah tools yang digunakan oleh backend developer ya. Framework. Yang pertama framework. Pasti teman-teman sebagai sekarang tuh udah zamannya framework. Framework itu adalah kerangka. Jadi di mana teman-teman ngelakuin pemrogramannya itu nggak dari nol. Teman-teman udah disediakan. Nah, teman-teman tinggal nanti melanjutkan. Jadi nggak terlalu nggak terlalu capek atau nggak terlalu berat untuk melakukan setting di awal karena udah ada yang namanya framework. Nah, biasanya beberapa framework yang bisa teman-teman gunain adalah seperti Node.js, Django, Ruby on Rails. Cuman memang sekarang itu yang paling populer kalau dari bahasa JavaScript adalah Express ya. Express.js itu framework yang paling populer dari bahasa pemrograman JavaScript. Kemudian yang kedua adalah basis data ya. Basis data teman-teman untuk membuat backend pasti nggak mungkin nggak pakai basis data. Kita pasti selalu pakai basis data. Contohnya ini adalah yang populer digunakan adalah MySQL, MongoDB, dan PostgreSQL. Nah, di mana MySQL sama PostgreSQL ini termasuk bahasa SQL ya. Nah, ini kita harus memahami basis data. Kemudian selanjutnya tools selanjutnya adalah seperti Git, Visual Studio Code, dan Docker. Nah, ini tuh Git itu kalau teman-teman pernah dengar GitHub atau Git ya, Git itu adalah semacam penyimpanan, semacam Google Drive, tapi Google Drive-nya untuk code. Jadi teman-teman ketika melakukan pengembangan itu menggunakan Git ya. Jadi mungkin kalau misalkan awal-awal belajar pasti teman-teman kepikirannya ngelakuin pengembangan, kemudian kodenya di copy ke flash disk, terus di copy lagi ke misalkan ke siapa, ke rekan teman-teman yang ngelakuin pengembangan juga. Tapi ya aku juga dulu pas waktu belajar pemrograman seperti itu ya. Cuman setelah tahu yang namanya Git itu bisa lebih mempermudah teman-teman. Jadi seperti fungsi Google Drive untuk menyimpan kota. Kemudian selanjutnya Visual Studio Code. Visual Studio Code ini apa? Visual Studio Code ini adalah aplikasi untuk melakukan coding tersebut. Nah, kenapa di sini aku saranin pakai Visual Studio Code? Karena memang fiturnya itu udah lumayan banyak ya. Fitur untuk Visual Studio Code ini ada bisa ini bisa Visual Studio Code ini fungsinya bisa misalkan mengembangkan JavaScript atau Java, itu teman-teman bisa ya. Di rumah betul. Nah, kemudian selanjutnya ada cloud computing. Ini mungkin nanti setelah teman-teman melakukan pengembangan ya, cloud computing. Ketika teman-teman ingin backend kita dikonsumsi oleh API, nanti teman-teman melakukan deployment atau aplikasi teman-teman tuh udah ada di internet, itu kita melakukan cloud computing. Dan udah banyak sekarang tuh cloud computing yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan seperti Amazon, Google, dan juga Microsoft ya. Tujuannya adalah biar lebih murah sih sebetulnya. Kalau dulu kan ketika orang-orang pengen membuat aplikasi itu harus menyediakan server sendiri ya, di mana sebuah server itu nggak murah dan harga perawatannya mahal. Nah, sekarang itu kita hanya melakukan penyewaan server ke provider-provider terkenal, dan kita bisa membayarnya sesuai dengan service yang kita gunakan. Itu lebih menghemat biaya juga. Kemudian tantangan yang dihadapi backend developer saat ini ya, nah ini tantangannya. Tantangan dari sisi sosialnya, seperti komunikasi dengan tim. Kemudian jadi backend developernya memang kita harus bisa komunikasi dengan tim ya, karena kita bekerja contohnya dengan front end pasti nantinya. Kemudian adaptasi terhadap perubahan teknologi,
karena apa ya, di dunia teknologi ini mau di back end atau front end itu benar-benar cepat banget perkembangannya. Mungkin bisa 2 minggu sekali pasti teman-teman menemukan yang namanya inovasi atau teknologi baru. Jadi tantangannya adalah teman-teman harus kuat untuk adaptasinya kalau misalkan mau terjun di bidang back end ini. Selanjutnya adalah menjaga komunikasi dengan pengguna akhir. Nah, ini sebetulnya lebih ke pada saat development ya. Jadi minimal walaupun teman-teman nggak berkomunikasi sama pengguna akhir, teman-teman tahu apa goals atau tujuan si pengguna akhir ini pengen apa. Misalkan teman-teman pengen ngebuat aplikasi pemesanan makanan online misalkan ya, Just Tip atau apa aplikasi sejenisnya. Nah, teman-teman tuh harus tahu dulu sebelum ketika ngembangin itu kita harus tahu goals dari si pengguna itu pengennya apa gitu. Nggak cuma kita sebatas ngembangin sebuah fitur aja, kita setidaknya harus tahu tujuan dari pengembangan aplikasi itu apa. Nah, kemudian kita juga sebagai backend developer itu harus mempertahankan pembaruan teknis dalam arti contohnya misalkan ketika kita aplikasi itu kan, nah misalkan ketika kita ngelakuin kita menyewa ke yang namanya tadi ya cloud computing, misalkan kita nyewa ke salah satu providernya. Nah itu tuh biasanya ada pembaruan teknis. Kita tuh harus memahami kayak rules. Biasanya tiap provider itu beda-beda. Kita juga harus tahu untuk apa rules dari tiap-tiap providernya, karena memang tiap provider itu pasti beda harga, beda jenis layanan dan lain-lain. Kita sebagai back-end developer juga harus menyesuaikan kebutuhan kita dengan layanan tersebut. Nah, tadi dari sisi sosial, sekarang dari sisi teknisnya, mungkin ada 4 ya dari sisi teknisnya. Sebagai back-end developer itu kita harus bisa menjaga skalabilitas, di mana aplikasi kita menangani beban kerja yang meningkat. Jadi sebisa mungkin teman-teman bikin, misalkan dalam aplikasi itu ada yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu proses kayak proses misalkan teman-teman melakukan, misalkan dalam e-commerce melakukan checkout. Nah, itu kan ada prosesnya. Nah, dalam sebisa mungkin bikin sesederhana mungkin. Sehingga ketika misalkan banyak yang menggunakan, itu nggak akan terlalu memberatkan aplikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah keamanan. Sebenarnya dari sisi keamanan tadi juga udah kita bahas ya, kita harus back end ini harus lebih ekstra, bukan nggak penting, front end juga penting keamanan. Cuman dari sisi back end ini harus lebih ekstra karena ya kita tahu bahwa back end ini berhubungan dengan data ya. Contohnya kita tahu kasus yang terakhir kemarin mungkin ya, dari salah satu bank di mana datanya itu ada kejadian data breach, yang datanya itu tersebar di internet. Nah itu kalau mungkin aku juga sebenarnya nggak tahu pasti kasusnya gimana, cuman sebisa mungkin kalau misalkan back end bisa menangani dari sisi keamanan data, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi seharusnya. Dan selanjutnya adalah ketersediaan ya. Ketersediaan ini adalah kita harus memastikan aplikasi kita ini tersedia ya, terutama back end. Back end itu memang kayak harus tersedia 22/7 ya. Kita aplikasi kita ini harus benar-benar tetap online, karena ketika aplikasi kita atau back end-nya ini mati atau ngedown ya, ibaratnya ngedown, jadi dibilang itu kita nggak bisa melakukan transaksi dari, walaupun aplikasinya ada ya. Misalkan teman-teman pernah nyobain kalau misalkan transaksi ngirim di bank, ngelakuin transfer di bank misalkan malam hari, kadang-kadang ada error. Nah itu tuh biasanya si back end-nya lagi melakukan maintenance. Jadi walaupun teman-teman ada aplikasinya, itu transaksinya nggak akan bisa terjadi karena si back end-nya sedang offline atau down. Kemudian yang terakhir adalah integrasi. Dari si back end ini adalah kita dari sisi teknikal kita nih harus bisa integrasi. Contohnya ketika ngelakuin pembayaran nih, aplikasi-aplikasi sekarang kan nggak mau ribet ya. Pembayaran itu udah saling terintegrasi lah. Misalkan kita bisa membayar pakai GoPay atau ShopeePay atau mungkin debit dari bank. Nah, itu tuh kita sebagai back end juga harus bisa nantinya melakukan integrasi itu. Jadi memang secara luar enak ya back end itu.
kalau menurut aku enak ya, karena kenapa? Karena kita nggak memikirin tampilan, terus kita cuma mikirin antara komunikasi datanya. Tapi di samping itu memang ada hal-hal yang rumit yang memang kita itu sebagai backend developer itu harus siap nangannya. Contohnya integrasi ini, integrasi eh, banyak hal ya. Selain metode pembayaran mungkin ada banyak lagi integrasi-integrasi yang bisa kita lakukan sama aplikasi-aplikasi lain. Nah, mungkin kita bakal nyontohin ya, kita bakal nyontohin demo. Sebenarnya yang dimaksud backend sama API itu apa sih? Jadi gini, kita bakal nyontohin. Nah, di sini aku mau ngeliatin ke teman-teman contoh API itu seperti apa. Jadi, salah satu contoh API itu contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, contoh API itu adalah seperti ini. Jadi, API itu adalah yang sebagai alat komunikasi antara front end dan back end ya. Nah, misalkan dalam analogi tadi mungkin si pelayan yang nyatat menu-menu pelanggan untuk dibawa ke dapur. Nah, itu tuh bisa dikatakan sebagai API-nya. Jadi API itu nanti kita meminta apa? Di sini kita sebagai user meminta sebuah data ya. Bisa dilihat ini datanya data post. Kita meminta data post. Nah, nanti si back end ini dia akan menyediakan datanya. Datanya itu sebut API. Nah, API ini biasanya dalam bentuk strukturnya yang namanya JSON. Yang teman-teman lihat di sini itu JSON. Jadi JSON ini sebuah struktur data atau singkatan dari JavaScript Object Notation ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, untuk metodenya seperti yang tadi udah aku bilang ya. Jadi kita tuh harus tahu juga metodenya. Get, ada post, ada pass, dan ada delete. Ini misalkan kita bisa nyontohin di browser itu cuma menggunakan metode get. Tapi kalau misalkan untuk mencontohin metode post dan put itu kita harus menggunakan sebuah aplikasi yang teman-teman mungkin bisa coba, aplikasinya namanya Postman. Nah, teman-teman mungkin bisa coba di sini. Nanti teman-teman tinggal, ini aku contohin satu aja yang namanya, misalkan teman-teman pengen gunain metode post di sini. Copy. Ini ya, kita pilih JSON. Nah, ini contoh salah satu aku gunain metode post ya. Seperti yang kita tahu, post itu untuk input data. Jadi nanti untuk teman-teman coba API itu teman-teman harus gunain aplikasi yang namanya Postman. Nah, contoh API-nya seperti ini. Contoh respon, ini contoh responnya seperti ini. Ini contoh request, dan ini adalah contoh respon. Jadi API itu untuk media komunikasinya ya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri aplikasi dan metode-metodenya.
Oke, mungkin itu aja. Kita sekarang lanjut ke sesi tanya jawab ya Mbak Kia. Oke, itu dia tadi materi dari Mas Fauzi ya. Padat banget, syarat akan ilmu, dan sekarang kita masuk di sesi Q&A atau tanya jawab nih, teman-teman. Nah, pada sesi ini sebenarnya dibuat santai aja, seperti diskusi dua arah gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bertanya, terus Mas Fauzi jawab, terus sekiranya ada pertanyaan lanjutan nih gitu, mau kulik lebih dalam lagi, itu boleh banget. Jadi dibikin santai aja. Nah, kita udah ada tadi satu pertanyaan di kolom chat dari Mas Nuzul ya. Mas Nuzul boleh ditanya langsung nih Mas Nuzul sama Mas Fauzinya. Jadi Mas Nuzul boleh on on mic ya, di unmute. Atau kalau misalkan bisa on cam, boleh banget nih biar bisa langsung tatap muka juga sama Mas Fauzinya. Silakan Mas Nuzul. Halo Mas Fauzi. Ya, halo Mas Nuju. Ya, Mas, ini mungkin aku tanya yang dasar-dasarnya aja ya, karena kan juga saya masih belajar juga. Nah, eh, antara front end ke back end kan di tengah-tengahnya antara penghubungnya itu menggunakan APK ya, atau bisa Ya, dikatakannya mungkin tengahnya ISB ya, Enterprise, apa singkatannya ISB lupa, apa middleware ya namanya ya? iya ya, yang menengahi antara backend dan frontend itu ya, Mas. Ya, betul. Nah, mungkin ini saya tanya di luar ini ya, di luar backendnya. Kalau misalnya di suatu project itu kita nggak ada middleware atau nggak menggunakan APIs antara penghubung front end ke back end, apakah suatu proses project itu tuh bisa berjalan gitu mas ibaratnya. Nah, ibaratnya nih kita ngehit nih, ngehit dari front end ya. Itu apakah bisa langsung ke back end tanpa ada prosesnya APK tersebut gitu. Oke, oke Mas. Oke. Mungkin aku dapat pertanyaan Mas Nuju. Ya, Eh, Oke, tadi yang aku tangkap dari pertanyaan Mas Nujul itu, apakah dari misalkan front end ke back end itu, misalkan tidak ada API key-nya atau mungkin tidak ada middleware-nya, apakah eh, masih bisa itu proses pemrosesan itu terjadi? Mungkin di sini aku highlight dulu yang dimaksud Mas Nujul tuh. Nah, kalau API dan middleware itu sebetulnya dua proses yang berbeda ya Mas. Mungkin kalau API itu lebih ke biasanya itu sebuah autentikasi atau misalkan sebuah security yang diciptain oleh backend agar enggak ada terjadi proses yang enggak dikenal dari luar. Biasanya itu si backend itu menggunakan security yang namanya API key atau mungkin autentikasi atau mungkin sekarang itu lebih banyaknya pakai JWT ya atau JSON Web Token. Nah, si backend itu biasanya menggunakan itu tujuannya adalah agar nggak ada proses dari luar, misalkan dari aplikasi lain kita kan bisa juga dari backend ini misalkan nembaknya atau misalkan ngelakuin requestnya melalui Postman ya tanpa melalui aplikasi sebetulnya bisa aja. Nah, oleh sebab itu si backend biasanya membuat sebuah security yang biasanya menggunakan API key. API key atau API key itu adalah kunci di mana cuma si front end, cuma aplikasi yang ditentuin aja yang bisa ngelakuin request ke si backend tersebut. Nah, itu untuk API key. Nah, kalau untuk middleware-nya, kalau middleware itu biasanya adalah yang menengahi antara backend dan backend. Jadi bukan dari front end ke backend. Biasanya middleware itu yang menengahi backend ke backend. Misalkan kita ingin ngelakuin integrasi dengan aplikasi lain, misalkan dengan aplikasi pembayaran GoPay misal. Aplikasi backend kita ingin melakukan integrasi. Nah, itu biasanya di situ ada yang disebut middleware. Middleware-nya itu biasanya lebih ke dari backend ke backend. Tapi kalau API itu biasanya dari front end ke backend. Walaupun mungkin kadang-kadang ada juga kita integrasi itu perlu API ya. Jadi balik lagi sebetulnya dari pertanyaan Mas Nujul ini tergantung si back end-nya dia membuat API atau enggak. Misalkan si back end-nya itu enggak membuat API, ya kita
akan bisa ngelakuin request mau melalui aplikasi ataupun mau melalui misalnya contohnya Postman kita bisa. Tapi kalau misalkan si backend ini memang menerapkan security dan memang ada API key-nya ya berarti tanpa API key itu berarti nggak bisa Mas Bejo. Jadi pemrosesan kita biasanya di cut off dari si backend-nya. Biasanya request 403 biasanya seperti itu. Bagaimana Mas Bejo? Oke, Mas Fauzi, terima kasih atas penjelasannya. Oke, mungkin Oke. itu aja sih, Mas. Oke, terima kasih. Oke, sudah terjawab ya, Mas Nuzul ya. Berikutnya ada dari Mas Resi Taufan. Boleh silakan unmute Mas Resi untuk bertanya langsung. Selamat siang sebelumnya. Ini Oke. aja sih Mas diskusi kan udah banyak juga tuh beberapa handle API kan ya. Terus nih menurut Mas Fauzi nih bagaimana menerapkan security dan autentikasi yang baik pada suatu klien yang kita buat API lah gitu. Kemudian perlukah melakukan enkripsi data terhadap data yang dikirim atau cukup dengan API atau dengan token yang tadi gitu. Seberapa penting sih enkripsi data itu gitu? Kalau misalkan diperlukan gitu. Itu aja sih. Thank you Mas. Oke, thank you. Siapa Mas Resi ya? Oke. Jadi pertanyaannya aku udah nangkep. Jadi bagaimana cara menerapkan security autentikasi yang baik? Kemudian yang kedua adalah perlukah kita melakukan enkripsi ya? Oke, jadi aku jawab dulu pertanyaan pertama. Bagaimana cara menerapkan security yang baik ya? Contohnya autentikasi yang baik pada klien API. Mungkin sekarang kita udah banyak ya kayak untuk melakukan autentikasi ini kita bisa pakai basic auth misalkan, kemudian bisa pakai token atau misalkan pakai JWT ya. Cuman memang yang saat ini aku saranin adalah teman-teman pakai JWT ya. Kenapa pakai JWT? Karena JWT ini merupakan salah satu autentikasi yang udah standar dan keamanannya juga udah lumayan terjamin ya. Kenapa kayak gitu? Karena JWT ini secara kasat mata mungkin datanya kita nggak dienkripsi. JWT itu nggak mengenkripsi data, cuman itu keamanannya sangat terjamin karena menggunakan ini secret key. Jadi yang membuat si JWT atau JSON Web Token itu aman bukan karena datanya bisa dienkripsi atau enggak, tapi karena di dalam JWT itu ada yang namanya secret key. Dan secret key itu dia mencocokkan di dalam secret key itu biasanya walaupun kita satu digit aja kita berbeda, misal satu karakter itu berbeda, itu si token atau misalkan request yang kita kirimkan itu bakal ditolak sama si backend-nya. Terus di dalam JWT juga JWT itu kita bisa nerapin lama dari misalkan kita udah login. Nah, token yang bisa kita gunakan itu kita bisa batasi waktunya, mungkin bisa 1 hari, 3 hari, atau mungkin bisa lama juga bisa. Tapi memang untuk menerapkan security yang aman itu di JWT tersebut kita biasanya menerapkan default-nya itu kurang lebih 7 hari sih. 7 hari. Jadi ketika teman-teman nggak ada transaksi biasanya diminta login lagi kan. Nah, itu biasanya kayak gitu. Jadi memang kalau dari aku saran aku sekarang itu menerapin menggunakan JSON Web Token. Dan perlukah untuk melakukan enkripsi data yang dikirim? Nah, kalau enkripsi data menurutku nggak perlu ya, karena dengan melakukan enkripsi data, apalagi semua data, misalkan teman-teman karena pengen saking amannya, teman-teman mengenkripsi semua data. Itu justru bukan best practice terbaik ya, karena ketika teman-teman melakukan enkripsi dan ketika teman-teman butuh datanya, teman-teman harus melakukan yang namanya deskripsi. Dan deskripsi itu memakan waktu dari sisi server ataupun mungkin dari sisi front end yang nanti mungkin akan menyebabkan aplikasi teman-teman menjadi lambat. Jadi enkripsi mungkin untuk data-data yang krusial aja, seperti contohnya password. Itu password memang penting ya, karena agar tidak bisa dilihat langsung oleh si database administrator. Itu mungkin perlu dienkripsi. Kemudian selanjutnya data-data yang memang perlu dienkripsi. Jadi nggak semua data. Jadi seperti itu Mas Resi. Oke. Oke, selanjutnya nih, wah cukup aktif ya teman-teman semua, luar biasa nih. Selanjutnya ada dari Mas Rizky Pratama, silakan Mas Rizky bisa bertanya langsung. Gimana Mas Rizky bisa unmute?
Oke, mungkin lagi nggak bisa, Jaringan ya. nggak apa-apa. Kita bacain aja ya bareng-bareng. Kalau perbedaan middleware sama switching apa ya, Mas Fauzi? Silakan, Mas Fauzi. Oke. Kalau dari ini mungkin pertanyaannya kurang spesifik ya. Mungkin middleware dan switching itu apa? Oke. Mungkin aku jawab setahu penangkapan aku aja ya. Oh, ini ada. Jadi middleware itu seperti yang aku bilang tadi, biasanya middleware itu adalah sebuah penengah biasanya maupun komunikasi antar sistem internal maupun sistem eksternal. Jadi middleware ini adalah sebuah proses, biasanya bisa berupa proses atau berupa ya proses yang dilakukan untuk menghubungkan dua buah dua buah sistem biasanya. Biasanya misalkan si middleware ini bisa kita terapin di internal maupun di eksternal. Nah, untuk switching ini mungkin aku juga kurang nangkep ya, switching yang dimaksud Mas Rizky ini switching di mana ya? Mungkin boleh didetailkan, Mas Rizky, via chat nggak apa-apa. Oke, atau kita sambil Mas Rizky mungkin ngetik atau mempersiapkan pertanyaannya, kita lanjut dulu ke Mbak Sisilia dulu ya. Mbak Sisilia, silakan unmute untuk bertanya langsung, Mbak Sisilia. Itu ya Mas ya, seperti yang saya tanyakan itu, pentingkah sebuah API yang sudah dibuat oleh tim backend itu melalui proses QA dulu sebelum API itu diimplementasi oleh tim frontend? Terima kasih. Seberapa pentingnya proses QA di tengah-tengah itu? Terima kasih. Oke. Oke, mungkin aku bakal ngejawab dari pertanyaan Mbak Cecilia ini. Pentingkah proses QA terlebih dahulu sebelum diimplementasi front end? Ya, mungkin jawaban aku ini sangat penting ya. Sangat penting kenapa? Karena dalam proses development itu kadang-kadang kita sebagai backend developer salah tangkap itu sering ya. Aku sebagai backend developer kadang-kadang sempat juga merasakan seperti itu, kayak mungkin yang dimaksudnya tuh seperti ingin membuat B atau mungkin C, tapi yang aku bikin itu adalah A ya. Nah, itu dengan adanya QA di situ itu lebih menghemat waktu, karena dengan adanya QA kita udah lebih tahu dahulu kan, oh ini tuh datanya kurang, misalkan ada sebuah data yang kurang, atau misalkan ada data yang berlebih yang sebenarnya itu data itu nggak perlu ditampilin, dan kalau ditampilin itu krusial banget. Nah, itu bisa melalui monitor QA terlebih dahulu. Jadi QA itu untuk menentukan ini tuh si backend ini udah sesuai atau belum. Nah, biasanya sebelum si QA ini biasanya didampingi oleh yang namanya API spec ya. Biasanya sebelum membuat backend itu biasanya ada yang namanya API spec. API spec itu biasanya adalah sebuah kesepakatan antara tim front end dan back end ketika ingin membuat sebuah API. Kenapa perlu API spec? Agar nantinya back end dan front end itu nggak saling menyalahkan. Seperti misalkan kok datanya ada yang kurang, atau misalkan datanya ada data yang berlebih tapi malah dimasukin. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya dengan API spec tersebut si QA ini biasanya memonitor ya apakah API-nya udah sesuai atau belum. Jadi misalkan belum sesuai, mungkin bisa langsung dikembalikan ke si back end-nya tanpa harus menunggu si front end. Kalau misalkan langsung ke front end, nanti kadang front end mengiranya ini udah beres ya API-nya. Padahal si back end-nya ini belum, yang dimaksud atau yang ditugaskan ini belum sesuai. Jadi bakal memangkas waktu lebih lama kalau langsung ke front end. Jadi sangat penting adanya QA di tengah-tengah itu. Oke, itu Mbak Sisilia. Gimana, terjawab Mbak Sisilia? Iya baik Mas, terima kasih.
Oke, terima kasih juga Mbak Cecilia. Selanjutnya Mas Valianto, ini ada 2 pertanyaan ya, saya lihat. Boleh silakan Mas Valianto untuk bertanya langsung. Gimana Mas Fahli bisa unmute? Oke, kita bacain. Iya, halo Mbak. Oh ya, oke, halo Mas Iya. Fahli, silakan. Iya, halo Mas. Ini saya Fali Mas. Saya uh, QA ya Mas ya. Saya Iya. belum begitu paham di dunia back-end walaupun cuman saya itu cuman mau tanya sih Mas. Sebenarnya ini lebih ke daily activity. Mas, sebenarnya apakah ada perbedaan ya masalahnya terkait dengan back-end developer di apa industri perbankan, les insurance ataupun startup itu apakah ada perbedaan habit ya Mas ya? Terus sama yang kedua saya mau tanya kalau setiap aplikasi yang telah dibuat oleh backend itu pasti kan udah ready to test ya. Sebelumnya ready to test ke tim QA, apakah tim backend itu ada ngetes dulu? Ngetesnya tuh seperti as a QA, dia mencoba fiturnya apa dia hanya mencoba bahwa misalkan tombol tombol button kirim bisa terkirim aja atau emang dia ngecek juga ke functionnya gitu sih Mas. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih pertanyaan Mas Fali. Untuk yang pertama dulu ya, perbedaan kultur atau habit dari industri banking ke startup. Nah, kalau perbedaan kultur ini aku nggak bisa ngejawab secara general karena memang balik lagi ke company-nya ya. Karena bahkan sesama startup pun kadang habitnya itu berbeda, tergantung. Jadi mungkin di sini kalau untuk perbedaan habit antara industri banking dan startup itu mungkin lebih kebalik ke company-nya. Kadang-kadang ada juga industri banking dan startup, industri banking sama startup itu mirip. Contohnya startup yang berkaitan dengan keuangan. Misalkan ini ya, GoPay Finance. GoPay Finance itu salah satu bagian dari Gojek ya. Nah, itu tuh masih berhubungan sama keuangan. Pasti habitnya ada. Terus selain itu misalkan contohnya Kredipo ya. Kredipo itu salah satu ya industri startup yang berkecimpung di bidang keuangan itu pasti ada hubungannya. Jadi kalau untuk habit mungkin itu balik lagi ke company-nya. Oke, terus pertanyaan nomor 2, setiap aplikasi yang dibuat dari tim developer backend ada testing dahulu. Kalaupun ada testingnya hanya sebatas aplikasi atau jalan. Nah, oke. Kalau dari ini ya, aplikasi yang udah dibuild itu yang ready to test buat QA itu biasanya memang udah dites dulu ya, tapi memang tesnya nggak secara menyeluruh. Jadi tes di sini biasanya memang kami itu sebagai pengembang itu biasanya melakukan testing itu hanya untuk fitur yang dikembangkan. Misalkan aplikasi ini udah mengembangkan 3 fitur. Kemudian kita tuh sebagai pengembang mengembangkan lagi 2 fitur baru. Nah, yang kami tes itu biasanya yang dites sama back end sama front end itu adalah fitur yang barunya aja. Nah, kadang-kadang pentingnya QA itu di sini agar menjaga fitur yang sebelumnya itu tetap konsisten ataupun tetap nggak ada perubahan. Kadang-kadang ketika melakukan pengembangan itu kami sebagai developer kadang-kadang salah atau yang namanya human error ada ya, melakukan perubahan ke fitur yang sebelumnya udah ada. Nah, fungsi si QA itu ya di situ. Jadi kalau QA mungkin lebih ke testing secara menyeluruh, tapi kalau misalnya developer itu biasanya karena memang dia tuh dituntut untuk mengembangkan dan mungkin nggak punya banyak waktu ya untuk melakukan testing secara keseluruhan, biasanya dia atau kami itu hanya melakukan testing pada fitur yang dikembangkan saat ini aja. Seperti itu Mas Fahri. Oke Mas, cukup jelas. Thank you ya Mas Oji atas jawabannya Mas. Oke, thank you. Kita lanjut ke Mas Iqbal Zulfikar. Silakan Mas Iqbal bertanya langsung. Halo, Ji. Halo ya. Ya, selamat siang. Selamat siang, Ji. Keren juga. Mau nanya, kalau misalnya di backend itu harus mantepin algoritma, belajar maksudnya algoritma dasar dulu atau case by case
langsung algoritma untuk backend-nya, API-nya dan lain-lain, atau gimana gitu? Lebih base pattern-nya, soalnya kan memang mungkin ada beberapa orang juga yang beginner atau misalnya emang awam banget namanya API backend dan lain-lain. Itu gimana sih? Gitu. Oke, thank you Iqbal buat pertanyaannya. Oke, mungkin fun fact ya, ini Iqbal ini salah satu rekanku yang sempat kerja bareng ya. Dia tuh sebagai front end dan dia sekarang mungkin kayaknya dia pengen dalami back end sepertinya. Nah, oke, pertanyaannya apa kalau mau jadi back end harus jago logic dulu atau learning by doing ya? Kalau ini sama juga ya. Ini aku nggak bisa jawab dari general karena setiap orang beda-beda. Biasanya ada yang memang harus mempelajari basic, mempelajari teori dulu atau learning by doing. Cuman mungkin ada beberapa materi yang harus dipelajari secara basic dulu. Contohnya adalah algoritma ya. Algoritma itu memang menurutku wajib sih. Contohnya misalkan kita tuh harus tahu variabel, terus harus tahu dalam algoritma itu ada yang namanya function, looping, dan kondisional. Beberapa hal algoritma basic itu memang harus dipahami terlebih dahulu, karena kalau kita nggak tahu basic algoritma itu, kita bakal susah untuk melakukan pemecahan masalah di pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu, hampir semua bahasa pemrograman itu isinya algoritma. Jadi algoritma itu nggak perlu mendalam, kita harus tahu basicnya aja dulu. Basicnya mungkin contohnya yang tadi aku bilang, minimal tahu variabel, terus kemudian function, looping, dan kondisional. Mungkin itu aja dulu. Nah, setelah tahu itu, baru mungkin bisa lebih langsung ke learning by doing. Karena memang kalau dilihat dari backgroundku sendiri ya, awalnya memang WordPress developer, aku nggak tahu coding. Kemudian karena kebetulan dengan background latar pendidikan aku mutusin buat terjun ke dunia pemrograman. Dan saat itu tuh bukan back end ya, aku masih full stack itu ngembangin aplikasi full monolith. Dan dari situ aku kayak tertarik buat back end, ya terjun aja langsung gitu, walaupun dengan pengetahuan seadanya. Jadi yang perlu dipelajari itu basicnya aja, nggak perlu terlalu mendalam. Nah, selebihnya kita habisin waktu di biasanya learning by doing, karena kalau kita terus-terusan belajar tanpa kita implementasi, kita nggak bakal dapet poinnya sih. Kadang kita kurang ngerti juga sih. Ya kayak gitu, Iqbal. Oke, selanjutnya dari Mas Agus Iman. Silakan Mas Agus. Halo. Ya, halo. Mas Agus, silakan. Salam kenal Mas Fauzi. Iya. Izin bertanya Mas, dari pengalaman Mas Fauzi, dalam setiap proyek yang Mas buat itu menerapkan sistem CATS? Apakah menerapkan sistem CATS? Kemudian yang kedua, contoh library yang Mas sering gunakan untuk sistem CATS-nya itu apa ya? Oke. Itu aja Mas. Terima kasih. Oke, Mas Agus, makasih pertanyaannya. Di sini pertanyaan Mas Agus, apakah dalam setiap project saya menerapkan sistem cache, dan mungkin library apa yang digunakan ya untuk sistem cache? Oke, pertama mungkin kita harus tahu dulu ya, Mas Agus, tentang cache. Cache itu adalah sebuah kayak memori penyimpanan yang digunakan untuk mempercepat pembacaan data. Nah, tujuannya memang untuk mempercepat sistem ya. Tapi saran dari aku, apakah kita menerapkan cache ke semua cache atau semua semua dari keseluruhan aplikasinya? Jawabannya enggak, karena kita harus mempertimbangin dulu ya. Ketika kita ingin menerapkan cache, biasanya itu tuh untuk data-data yang minim melakukan perubahan. Contohnya adalah data-data transaksi. Biasanya data transaksi kita sangat minim kan melakukan perubahan. Nah, data-data transaksi itu biasanya diterapkan cache, dan pertimbangan juga adalah data yang diterapkan sistem cache itu adalah data yang biasanya sering dipinta atau di request oleh si front end. Misalkan ada sebuah data yang memang si front end ini sering melakukan request ke situ ya, atau sering meminta data tersebut. Itu kita menerapkan sistem cache, karena tujuannya biar data yang kita
sediakan si backend itu bisa lebih cepat ya. Biasanya memang kecepatannya itu bisa ngaruh sampai 5 kali ya, 5 kali lebih cepat dibandingkan kita tidak menggunakan cache. Kemudian library yang biasanya digunakan untuk cache apa? Nah, biasanya aku menggunakan library, aku kan pakai JavaScript ya. Biasanya pakai modul langsung ke Redis. Aku biasa menggunakan salah satu software Redis. Redis itu untuk ngelakuin caching. Nah, aku biasanya kalau sejauh ini melakukan caching itu menggunakan Redis karena memang Redis itu lumayan terkenal dan kita gampang juga. Kenapa alasannya programmer itu mutusin untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkenal karena agar ketika ada kendala itu kita gampang nyelesainya. Karena ketika kita ada problem itu kita tinggal ketik ya errornya apa di Google, itu langsung muncul. Misalkan kita gunain platform-platform yang terkenal. Biasanya aku untuk menggunakan sistem cache-nya itu aku menggunakan Redis. Itu Mas Agus. Oke, Mas. Thank you, Oke, Mas. terjawab ya Mas Agus ya. Oke. Oke deh, di kolom chat sudah habis pertanyaannya, tapi masih ada nggak nih teman-teman yang sekiranya ingin bertanya nih? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penutupan ya. Jadi nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara, teman-teman. Jadi kita udah belajar dari tadi definisi backend developer itu apa, terus bagaimana cara menjadi backend developer, dan juga sampai challenge ini yang biasa dihadapi sama seorang backend developer. Mungkin Mas Fauzi ada sepatah dua patah kata Mas Fauzi untuk menyimpulkan nih materi hari ini. Oke, mungkin sudah ada di ininya juga kesimpulannya. Nah, jadi mungkin aku nge-wrap up sebentar ya kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah back-end development adalah salah satu bidang yang penting dalam pengembangan aplikasi web dan mobile ya, karena memang berada di sisi server. Kemudian prospek di Indonesia juga lumayan cerah ya, karena kita udah tahu bahwa talenta digital di Indonesia saat ini sangat membutuhkan sekali yang namanya pengembangan software. Salah satunya adalah back-end. Kemudian diperlukan pemahaman yang kuat tentang bahasa pemrograman, database, dan konsep jaringan untuk terjun ke dunia back-end ini. Dan yang terakhir adalah terus berlatih, terutama learning by doing ya, dengan membangun proyek, membuat proyek, serta meningkatkan keterampilan kita itu bakal bisa melatih kemampuan kita di bidang back-end development. Kemudian aku ada coach dari salah satu, mungkin teman-teman udah tahu ya, dari seorang pengembang Apple yang bernama Steve Jobs. Katanya, if you're afraid of failing, you won't get very far. Jadi kalau kamu takut untuk melangkah atau takut untuk terjatuh, kamu nggak akan bisa melangkah lebih jauh. Ya, mungkin itu aja dari aku, Mbak Kira. Oke, luar biasa banget nih Mas Fauzi. Dan tadi ada satu quotes atau kalimat gitu kali ya yang kita bisa aplikasikan juga di semua hal, nggak hanya di backend developer juga. Kita kalau mau belajar sesuatu harus learning by doing ya. Karena kalau kita belajar terus tanpa implementasi dan nyoba-nyoba bahkan tanpa kegagalan itu kita nggak akan maju-maju gitu. Kita nggak akan bisa dengan cepat mencapai sesuatu. Itu luar biasa banget Mas Fauzi. Jadi terima kasih nih Mas Fauzi atas ilmu mahalnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut Sigmatek Webinar kali ini. Nah, sebagai informasi, Sigmatek Webinar Day ada di setiap bulannya, teman-teman, dengan berbagai topik yang menarik seputar IT. Jadi pantau terus LinkedIn Sigmatek untuk tahu informasi webinar-webinar selanjutnya. Oh ya, nantinya teman-teman juga akan mendapatkan free sertifikat yang akan dikirim ke nomor WhatsApp atau email yang teman-teman submit saat mendaftar webinar. Nah, sebelum saya akhiri, kita foto bareng dulu ya teman-teman. Jadi, bagi yang bisa menyalakan kamera, yuk kita foto bareng dulu nih untuk dokumentasi, dan nanti akan di-upload ke LinkedIn Sigmatek. Jadi, lumayan kan bisa mejeng di di LinkedIn gitu kan. Yuk kita on cam dulu teman-teman. Kalau ada yang bisa on cam. Oke, nggak apa-apa, lumayan ya ada fotonya Mas Iqbal sama Mas Dimas nih ya, jadi nggak kosong-kosong banget. Kalau nggak ada yang bisa on cam. Oke deh, aku hitung ya.
1, 2, 3. Mas Fali baru nyalain nih. Nggak jadi. Oke. Kita langsung foto aja. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Sip. Oke, jadi kita sudah di penghujung acara. Lagi terima kasih teman-teman yang sudah join, menyempatkan untuk mengupdate diri atau belajar pada hari ini di Sigma Tech Webinar Day tentunya. Dan terima kasih juga Mas Fauzi atas ilmu mahalnya, ilmu yang sangat berguna ya untuk kita-kita. Bukan hanya para beginner di backend developer juga, tapi juga untuk yang sedang mendalami, karena dari tadi banyak banget insight-insight yang diberikan oleh Mas Fauzi. Jadi terima kasih, sampai ketemu di Sigma Tech Webinar Day lainnya. Sampai jumpa, selamat siang dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih. Ya, semua. terima kasih, bye. Terima kasih.